Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan, bonus demografi, dan stabilitas perekonomian Indonesia. Baik, teman-teman semua, pada soal pertama membahas mengenai dampak peningkatan belanja infrastruktur terhadap pendapatan nasional, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia itu cukup aktif sekali di dalam membangun infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan berbagai proyek strategis nasional lainnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah tentunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat memperlancar aktivitas masyarakat. Namun, sebagian besar pembangunan tersebut itu dibiayai melalui utang negara, baik itu utang dalam negeri maupun utang di luar negeri, sehingga dapat menimbulkan dampak ekonomi, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kalau kita lihat misalnya teman-teman semua dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur sebenarnya itu dapat memberikan dampak yang cukup positif dan signifikan terhadap pendapatan nasional. Jadi ketika proyek pembangunan dapat berjalan dengan baik, pemerintah tentunya mengeluarkan belanja yang besar sehingga aktivitas ekonomi juga akan ikut meningkat. Nah, selain itu teman-teman semua, proyek-proyek tersebut itu juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan tenaga kerja. Tidak hanya itu saja, pembangunan infrastruktur juga dapat membantu memperlancar distribusi barang maupun jasa. Misalnya, dengan adanya jalan tol, itu kan pelabuhan menjadi lebih baik, kemudian proses distribusi itu menjadi lebih cepat dan juga dapat menghemat biaya. Nah, kondisi inilah yang dapat membuat kegiatan perekonomian menjadi lebih efisien dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan hal lain, yaitu terkait dengan jangka panjangnya. Karena pembangunan tersebut itu dibiayai oleh utang. Nah, utang ini baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Maka jumlah utang negara juga akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Jika utang tersebut terus bertambah tanpa adanya pengelolaan keuangan yang baik, maka beban pembayaran bunga dan cicilan utang di masa depan itu akan semakin besar dan juga meningkat. Nah, meskipun begitu, utang sebenarnya tidak menjadi masalah apabila digunakan secara produktif. Jika infrastruktur tersebut mampu dapat meningkatkan investasi, produktivitas, dan konektivitas antar wilayah, maka manfaat ekonomi yang diperoleh itu bisa saja lebih besar dibandingkan dengan beban utangnya. Jadi dapat disimpulkan teman-teman semua bahwa kebijakan peningkatan belanja infrastruktur ini sebenarnya memiliki dampak yang positif dan juga signifikan terhadap pendapatan nasional, terutama itu untuk dalam jangka pendek. Namun pemerintah tetap perlu memperhatikan dan dapat mengelola utang secara hati-hati agar stabilitas perekonomian tetap terjaga, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, seperti itu. Oke, baik teman-teman semua, pada soal kedua kita akan membahas mengenai ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan kurva Lorenz. Berdasarkan data distribusi pendapatan yang dapat teman-teman semua lihat pada tabel pertama, itu terlihat bahwa distribusi pendapatan masyarakat itu masih belum mengalami pemerataan yang sempurna. Karena kelompok penduduk berpendapatan rendah itu hanya memperoleh bagian pendapatan yang relatif kecil, sedangkan kelompok penduduk atas itu menguasai proporsi pendapatan yang jauh lebih besar. Sebagai contoh, dari tabel yang telah saya tampilkan, penduduk teratas menguasai sekitar 46% pendapatan nasional, sedangkan kelompok penduduk terbawah itu hanya memperoleh sekitar 7% pendapatan nasional. Hal tersebut artinya menunjukkan bahwa adanya perbedaan distribusi pendapatan yang cukup jauh atau cukup besar antar kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya berdasarkan data yang telah saya tampilkan tadi, kita lakukanlah perhitungan persentase kumulatif penduduk dan kumulatif pendapatan yang dapat teman-teman semua lihat pada tabel kedua. Nah, pada tabel tersebut terlihat hasil perhitungan kumulatif
yang nantinya akan kita gunakan untuk merumuskan atau membentuk kurva Lorenz. Dari tabel inilah kemudian dapat ditentukan titik-titik pada kurva Lorenz. Setelah titik-titik tersebut kita hubungkan satu sama lain, terbentuklah kurva Lorenz yang dapat teman-teman semua lihat pada grafik yang ada di layar tersebut. Pada grafik dapat kita lihat bahwa posisi kurva Lorenz di bawah garis diagonal pemerataan sempurna. Garis diagonal itu menunjukkan kondisi di mana distribusi pendapatan terjadi secara merata pada seluruh kelompok masyarakat. Namun pada kenyataannya dapat kita lihat kurva tidak mengikuti garis diagonal tersebut. Hal inilah yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia itu masih mengalami ketimpangan. Karena apa? Karena sebagian besar pendapatan masih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi. Semakin jauh posisi kurva Lorenz dari garis diagonal, artinya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan juga semakin tinggi. Nah, pada grafik ini terlihat bahwa jarak kurva terhadap garis diagonal cukup besar atau cukup jauh, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi seperti itu. Oke, baik teman-teman semua. Selanjutnya pada soal ketiga, pertanyaannya adalah membahas tentang pengaruh bonus demografi terhadap ketenagakerjaan dan juga tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia pada saat ini berada dalam fase yang namanya bonus demografi, yaitu kondisi di mana ketika jumlah penduduk usia produktif itu lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang usianya non-produktif. Kondisi ini sebenarnya menjadi peluang dan juga manfaat besar bagi Indonesia. Karena apa? Karena jumlah tenaga kerja yang tersedia itu menjadi lebih banyak, lebih besar, dan berpotensi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jika kondisi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga dengan maksimal, maka produktivitas masyarakat juga dapat meningkat dan aktivitas ekonomi juga akan terus berkembang. Nah, selain itu teman-teman semua, banyaknya tenaga kerja usia produktif itu seharusnya mampu dapat meningkatkan produksi, output, konsumsi masyarakat, serta pendapatan nasional. Tetapi pada kenyataan yang sebenarnya, kenyataan yang realistis, tidak seluruh angkatan kerja itu dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan formal. Hal inilah yang kalau kita lihat di data BPS, itu pengangguran masih terjadi, terutama pada usia yang lulusan baru atau fresh graduate. Selain itu juga teman-teman semua, sebagian masyarakat akhirnya bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang cenderung rendah dan juga tidak stabil. Dominasi sektor informal inilah yang menunjukkan bahwa bonus demografi di Indonesia itu sebenarnya belum dimanfaatkan dan juga direalisasikan secara maksimal karena banyak tenaga kerja yang masih bekerja pada sektor dengan produktivitas rendah dan juga pendapatan yang menurut saya masih rendah juga, sehingga pertumbuhan ekonomi juga belum optimal dan belum sepenuhnya dapat dirasakan. Kondisi tersebut itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karena keterbatasannya lapangan pekerjaan formal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan pada saat ini terutama di dunia industri. Perkembangan teknologi juga itu dapat menggantikan beberapa jenis pekerjaan manusia. Nah, sehingga hal ini dapat menyebabkan persaingan kerja itu menjadi semakin tinggi dan sulit. Nah, melihat kondisi tersebut, bonus demografi sebenarnya masih menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi peluang tersebut itu belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga optimal karena masih terdapat pengangguran yang didominasi oleh sektor informal. Nah, oleh sebab itu pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan penciptaan lapangan pekerjaan produktif. Agar apa? Agar bonus demografi besar tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan dan juga positif bagi perekonomian Indonesia. Pada soal keempat, pembahasan kita berfokus pada pengaruh krisis ekonomi terhadap stabilitas perekonomian Indonesia, serta bagaimana peran kebijakan fiskal dan juga moneter dapat mengurangi dampak krisis tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini kondisi perekonomian global itu menghadapi berbagai tekanan,
seperti karena ketidakpastian geopolitik, adanya peperangan di Timur Tengah, kenaikan harga pangan dan energi, serta pelemahan nilai tukar. Nah, serta ada juga yang namanya perlambatan ekonomi dunia. Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap banyak negara berkembang. Salah satunya yang merasakan dampak tersebut adalah Indonesia. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya inflasi dan juga penurunan nilai mata uang. Jadi ketika harga energi dan pangan dunia naik, maka harga barang maupun jasa yang ada di dalam negeri itu biasanya juga akan mengikuti kenaikan atau mengalami peningkatan. Akibatnya apa? Akibatnya dapat berpengaruh ke daya beli masyarakat, sehingga daya beli masyarakat melemah karena pendapatan masyarakat tidak selalu meningkat secepat kenaikan harga barang. Selain itu juga inflasi, kondisi krisis ekonomi itu juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Jadi ketika aktivitas ekonomi melambat, beberapa perusahaan lainnya itu biasanya melakukan pengurangan produksi, bahkan bisa saja melakukan pengurangan tenaga kerja untuk menekan biaya operasional tadi. Kondisi inilah yang dapat meningkatkan angka pengangguran dan juga dapat mengurangi pendapatan masyarakat. Jadi, krisis ekonomi juga berdampak terhadap nilai tukar rupiah. Ketidakpastian ekonomi global itu sering menyebabkan arus modal keluar dari negara berkembang, sehingga nilai tukar rupiah dapat melemah terhadap mata uang asing, terutama misalnya terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar ini kemudian dapat meningkatkan biaya impor dan kembali mendorong inflasi di dalam negeri. Selain itu juga perlambatan perdagangan internasional dan juga investasi itu dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ketika ekspor kita melemah dan investasi kita juga berkurang, maka aktivitas produksi juga akan menurun, sehingga perekonomian Indonesia juga sulit untuk berkembang dan bahkan mengalami perlambatan dibandingkan dengan kondisi normal. Nah, untuk mengurangi dampak-dampak yang setelah saya sebutkan tadi, tentunya pemerintah Indonesia melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia perlu melakukan yang namanya sebuah kebijakan. Salah satunya adalah dengan kebijakan fiskal dan juga moneter. Dari sisi moneter misalnya, Bank Indonesia dapat mengendalikan suku bunga dan tetap menjaga stabilitas nilai tukar agar inflasi dapat ditekan dan juga dapat dikendalikan dengan baik. Sementara itu misalnya dari sisi fiskal, pemerintah dapat memberikan intensif subsidi, energi, bantuan sosial, serta stimulus ekonomi agar dapat menjaga daya beli masyarakat dan tetap mendukung aktivitas ekonomi nasional. Jadi dengan adanya kombinasi antara kebijakan fiskal maupun moneter, dampak krisis ekonomi tersebut itu dapat ditekan sehingga stabilitas perekonomian Indonesia itu tetap akan terjaga. Namun keberhasilan tersebut itu tentunya dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global serta kemampuan pemerintah agar dapat terus menjaga kestabilan ekonomi secara berkelanjutan dan juga terus-menerus. Baik, mungkin itu saja jawaban dan penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan mengenai pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan, bonus demografi, dan stabilitas perekonomian Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.